Diduga warga Prabu Muli tewas terbakar. Pengantar gas melon tewas tersambar kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Selasa 12 Januari 2021. Bersama saya Misbahul Munawaroh, inilah Borgol selengkapnya. Kebakaran rumah dan toko aksesoris handphone di kawasan padat penduduk, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Prabu Muli Utara, Kota Prabu Muli, menewaskan 3 orang. Polisi tengah mencari penyebab kebakaran ini. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Prabu Muli mengeluarkan satu persatu mayat korban kebakaran rumah dan toko di kawasan padat penduduk. Meski hawa panas dari sisa kebakaran pun cukup menyulitkan saat melakukan evakuasi. Ketiga korban, Indra Kusuma 30 tahun, pemilik toko, Perti 20 tahun, dan Adi Saputra 18 tahun pegawai. 1 dari 3 orang yang tewas mengalami luka bakar sebanyak 80% dan 2 orang tewas lainnya karena terlalu banyak menghirup udara yang bercampur dengan asap kebakaran. Sebelum tewas, korban Indra Kusuma pemilik toko sempat menyelamatkan istri dan anaknya dari kebakaran. Setelah itu korban berusaha menyelamatkan 2 orang karyawannya di lantai 3 dan 1, namun akhirnya korban ikut tewas. Masalah kejadiannya ini rombongan ini yang korban cuman bisa nyelamat ke anak sama bininya baik. Dia nak nyelamat ke pegawainya 2 kok, tak sempat lagi di dalamnya. Jadi anak istrinya selamat. Ya? Kasat Reskrim Polres Prabu Muli AKP Abdul Rahman menyatakan penyebab kebakaran belum bisa dipastikan. Petugas tengah menyisir untuk mencari apakah masih ada korban jiwa. Jadi kami masih dalam tahap penyelidikan untuk menyisir apakah ada korban jiwa lagi. Karena di atas tadi koordinasi dengan BPD atau penanganan bencana, mereka tidak masuk karena terlalu panas. Ketiga jenazah yang berhasil dievakuasi dari dalam rumah dan toko kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Seorang pengantar gas melon warga Batu Raja, Ogan Komering Ulu tewas di tempat setelah tersambar kereta api Babaranjang pengangkut batu bara di kawasan Kemelak Batu Raja. Diduga korban tersambar kereta karena terlalu dekat memarkirkan kendaraan di rel kereta api. Akibat memarkirkan kendaraannya terlalu dekat dengan jalur rel kereta api, Stefanus Ivan, sopir mobil box pengantar gas melon tewas di tempat. Korban tewas setelah mobil yang dibawanya tersambar kereta api Babaranjang pengangkut batu bara. Diduga korban tidak menyadari jika mobilnya akan tersambar kereta api. Korban bersama mobilnya terseret puluhan meter akibat dihantam kereta dengan 60 rangkaian di kilometer 23.456 Kemelak Batu Raja. Korban memarkirkan mobilnya terlalu dekat dengan jalur kereta api, terlihat dari bekas ban mobil korban yang berada dekat sekali dengan jalur kereta. Saat itu, posisi korban sedang di dalam mobil box miliknya untuk merapikan posisi tabung gas yang dibawanya. Beberapa barang bawaannya berceceran, sementara itu mobil korban mengalami kerusakan parah. Orang tua korban tidak menyangka anaknya tewas tersambar kereta api. Mengampas Pak ya? Bawa gas. Yang di Jarum tuh Pak, anak Bapak tuh? Iya itulah yang di Jarum. Ada juga anak Bapak? Iya. Tidak Itulah Pak. Dia inilah. Iya. Panggil karena Jarum kan minta bantuannya kan. Marah itu nganter-nganter ke. Kopi, yo. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Diduga depresi lantaran tak kunjung dapat pekerjaan, seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ilir nekat merampok pengendara sepeda motor di permukiman padat penduduk. Pelaku juga membacoki ibu-ibu dan anak-anak di lokasi kejadian dengan sebilah parang.
Video amatir yang direkam oleh warga ini memperlihatkan saat salah seorang warga yang geram melihat ulah seorang pria tak dikenal yang melakukan aksi perampokan pengendara. Dalam video terlihat keduanya terlibat perkelahian di mana pelaku menggunakan senjata tajam jenis parang dan warga menggunakan sebilah kayu yang diambil dari pinggir jalan. Perkelahian terjadi setelah pelaku merampok seorang pengendara dan warga sekitar yang melintas di lokasi kejadian di Jalan Pendidikan Dusun 3, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku yang kalah saat berkelahi kemudian mencoba berlari dan membajak satu unit mobil truk dengan cara mengancam sopir dengan parang. Beberapa kendaraan yang berada di depan truk yang dikendarai pelaku bahkan ditabrak oleh pelaku dan masuk ke dalam parit. Puluhan warga yang geram kemudian beramai-ramai mengejar pelaku dan menghakiminya sebelum akhirnya diselamatkan oleh pihak kepolisian. Tapi yang bapak itu tidak kenal tak. Tidak kenal yang bapak itu ya? Iya, ibu itu kan tidak kenal. Kau Tidak ada kata yang kenal. kau bacok tuh apa? Karena tidak dikasih duit aku. Bukan. Dia tuh ngarangi pakai parang. Suruh turun, langsung di kapalnya aku. Di kapalnya aku suruh turun. Aku turun, dia bawa kabur mobil aku. Itulah banyak mobil ditumbuhnya di dalam tadi. Petugas menyatakan pelaku melakukan aksi brutal tersebut lantaran depresi, tak punya uang dan tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Pelaku masih belum bisa belum fokus karena kondisi lukanya itu. Jadi dia belum bisa kita minta keterangan lebih lanjut. Sementara itu pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Pemulutan untuk diproses hukum. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sempat buron 4 bulan, pelaku pembunuhan polisi ditangkap. Informasinya sesaat lagi. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.
Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sempat buron selama hampir 4 bulan, satu pelaku pembunuhan terhadap anggota polisi yang berdinas di Polres Metro Bekasi Kota dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polres 4 Lawang. Tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba kabur dan melawan petugas saat akan ditangkap. Tersangka Riko Ricardo, warga desa Ulak Mengkudu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Patlawang, yang selama ini menjadi buruan polisi, ditangkap saat berada di dalam pondok di areal kebun miliknya. Saat dilakukan penggerebekan, tersangka mencoba menyerang petugas dan berusaha kabur. Tak ingin buruannya lolos, polisi melumpuhkan tersangka dengan timah panas tepat di bagian kaki. Tersangka Riko Ricardo bersama tersangka Widodo dan anaknya Reka Sastrawinata yang saat ini dalam proses persidangan pada September 2020 lalu melakukan penganiayaan hingga berujung tewasnya korban Bribka Adi Pradana Tiranda, warga Grand Harmony Cilengsi Bogor yang berdinas di Polsek Bantar Gebang Polres Metro Bekasi Kota. Korban tewas di rumah tersangka Widodo di Desa Aur Gading, Kecamatan Tebing Tinggi 4 Lawang akibat dianiaya tersangka hingga menderita 3 luka tusukan dan 2 bacokan di bagian dada, punggung, dan lengannya. Motif pembunuhan masalah sengketa tanah antara korban dan tersangka Widodo. Tersangka Riko mengakui perbuatannya telah membacok korban di bagian bahu korban menggunakan parang. Adapun Riko itu sudah DPO selama 4 bulan, di mana telah melakukan kasus pembunuhan pada tanggal 2 September 2020 terhadap anggota Polri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dan terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Unit Raskrim Polsek Pelaju, Palembang meringkus pelaku jamret jalanan yang meresahkan warga. Pelaku merupakan residipis ini kembali berulah melakukan penjamretan sebanyak 3 kali. Hendra berusia 21 tahun, warga Jalan Tegal Binangun, Kecamatan Pelaju, Palembang ini terpaksa diberi tindakan tegas polisi. Pelaku dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Residipis ini ditangkap karena terlibat dalam sejumlah aksi penjamretan di jalanan. Kasus terakhir, pelaku menjamret seorang wanita pengendara sepeda motor. Modus yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya dengan cara memepet sepeda motor korban dan langsung merampas barang berharga milik korban. Sasaran penjamretan pelaku yakni wanita pengendara sepeda motor. Kapolsek Pelaju Ibtu Novel menyatakan pelaku sendiri merupakan seorang residipis dalam kasus penjamretan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah ponsel hasil kejahatan dan sepeda motor yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Jadi pelaku ini dengan modus mengejar korban dari belakang dan langsung mengambil handphone milik korban, sehingga korban mengalami kerugian handphone. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang perempuan tamu hotel di Palembang ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar yang disewanya.
Saat ditemukan, di wajah korban ditemukan luka sayatan dan memar, diduga menjadi korban pembunuhan. Ibu korban menangis histeris di ruang forensik Rumah Sakit Polri Muhammad Hasan Palembang. Korban Yuliana usia 25 tahun janda beranak 2 ini ditemukan tewas dalam kamar salah satu hotel di wilayah Ilir Timur 2 Palembang sekitar pukul 10 Selasa malam. Saat ditemukan, korban warga Jalan Radial, Rumah Susun, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang ini dalam kondisi terlentang di atas kasur hotel. Selain ditemukan luka memar, di wajah korban juga penuh dengan luka sayat. Diduga wanita ini menjadi korban pembunuhan. Chief Engineering Hotel Bambang menyatakan, korban merupakan tamu hotel datang bersama kedua rekannya dalam keadaan sehat. Korban telah menginap di hotel hampir 1 pekan. Kalau menginapnya dengan temannya, jadi 3 orang, 2 cowok, 1 cewek. Yang korban cewek. Selebihnya sudah dapat semua ringkasan dari pembicaraan karena temannya ada. Hasil pemeriksaan visum luar yang dilakukan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul di wajah korban dan bekas penganiayaan di tangan dan kaki korban. Wajahnya tangannya, di tangan ada, di kaki ada. Ida, ibu korban, menyatakan anaknya sudah 1 bulan terakhir tidak pulang ke rumah dan selalu memberi kabar dan menghubungi melalui telepon seluler. Rencana mau dimakamkan di mana, Bu? Di Sungai Goreng. Sungai Goreng seberang Hulu 1, Bu ya. Sebelumnya ada tanda-tanda firasat, Ibu? Enggak ada, Bu ya. Terakhir kali berkomunikasi dengan anak ibu kapan, Bu? Sama Ayunya jam 9 malam. Semalam ya. Malam, Bu ya. Usai dilakukan visum, jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak Jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Tim Tabur Kejagung dan Kejati Sumsel menangkap buronan korupsi kredit modal kerja KMK Bank Sumsel Bubble senilai 13,4 miliar. Terpidana ditangkap setelah dinyatakan bersalah oleh Hakim Mahkamah Agung dan persidangan sebelumnya divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat terpidana Agustinus Judianto ditangkap tim Tabur Kejagung bersama tim Tabur Kejati Sumsel di Jalan Widya Chandra 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Agustinus Judianto, warga Bogor, Jabar ini diamankan petugas tim Tabur Selasa malam. Agustinus Judianto dinyatakan buron atas kasus kredit modal kerja Bank Sumsel Bubble senilai 13,4 miliar rupiah. Kasih Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Haiderman menyatakan, terdakwa Agustinus diamankan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI dengan vonis 8 tahun penjara dengan denda uang pengganti sebesar 13,4 miliar rupiah, subsidiar 3 tahun kurungan penjara. Terpidana terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelumnya Agustinus Judianto di persidangan Pengadilan Negeri Palembang divonis hakim bebas. Dan bersangkutan pada saat itu melarikan diri, bukan melarikan diri, artinya begitu diputus oleh Pengadilan Negeri nyatakan bebas, maka yang bersangkutan bebas, maka telah lakukan pemanggilan yang layak, yang bersangkutan tidak hadir, maka kita lakukan upaya paksa untuk melakukan pengamanan. Pengamanan dilakukan di Bogor. Ditangkap di Bogor. Ditangkap di Bogor. Dan terpidana Agustinus Judianto diamankan di Kejati, Jakarta Selatan. Rencananya akan dibawa ke Kejari Palembang dan akan langsung dijebloskan ke lapas kelas 1 Apakjo Palembang. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Seorang aktivis perempuan di Kabupaten Lahat diperiksa polisi. Pemeriksaan dilakukan setelah sang aktivis menggelar demo dan terlibat perdebatan dengan Kapolres Lahat. AKBP Ahmad Gusti Hartono sempat viral di media sosial. Kapan lagi kesempatan marahin Kapolres, betul nggak? Ya, betul. Ya, lanjut. Lanjutkan, silakan. Yang penting Mbak puas. Bukan bicara puas, Pak. Ya puasin aku ini cewek alat pemuas, tapi aku juga bukan nyari kepuasan ke Bapak. Ngomongnya bener. Video perdebatan antara aktivis perempuan Lydia Cempaka dan Kapolres Lahat AKBP Ahmad Gusti Hartono ini sempat viral di media sosial. Perdebatan terjadi saat Lydia Cempaka bersama organisasi Gamma Pela melakukan aksi terkait isu korupsi dan lingkungan beberapa waktu lalu.
Di hadapan Kapolres Lahat, Lydia Cempaka melontarkan kata-kata pemuas. Lydia kemudian diperiksa selama 2 jam di Mapolres Lahat. Lydia menyatakan dalam pemeriksaan petugas hanya mengklarifikasi maksud dirinya melontarkan alat pemuas yang beredar luas dalam video yang viral. Menurut Lydia, kata-kata yang dilontarkannya tergantung dari cara sudut pandang. 2 jam lebih mungkin. Apa yang ditanya? Yang ditanya perihal video yang viral. Jadi ditanya lebih mengarah apa maksud dan tujuan, apa arti yang video viral yang katanya alat pemuas itu. Sementara polisi menyatakan pemeriksaan Lydia Cempaka berdasarkan laporan masyarakat yang menilai pernyataan Lydia telah melecehkan kaum perempuan. Lydia Cempaka bersama organisasi Gamma Pela sering melakukan aksi dengan mengangkat isu lingkungan dan korupsi. Terakhir Desember 2020 lalu, Lydia mengangkat isu penyelewengan dana desa di Desa Gunung Kerto, Kabupaten Lahat. Dari Lahat, Bala Putra iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawaro beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Warga Lubuk Linggau dan Ogan Ilir korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Ruko terbakar, 3 warga Prabu Muli tewas. Stik barbeque berbahan tahu laris manis di Kota Palembang. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita kali ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya.
Suasana duka mendalam menyelimuti kediaman salah satu keluarga penumpang Sriwijaya Air di kota Lubuk Linggau yang jatuh di Kepulauan Seribu. Keluarga menggelar doa bersama untuk korban pesawat Sriwijaya Air Boeing 737 tersebut. Suasana duka tampak menyelimuti di kediaman keluarga penumpang pesawat Sriwijaya Air asal kota Lubuk Linggau, Rion Yogatama. Keluarga, kerabat maupun tetangga ramai berdatangan ke rumah duka setelah mendapat kabar korban merupakan salah satu penumpang pesawat naas tersebut. Keluarga berharap jasad korban dapat ditemukan. Vivi, 28 tahun, istri dari Rion Yogatama, hanya berharap keberadaan suaminya dapat ditemukan. Meski hingga kini belum ada kabar atas keberadaan suaminya tersebut dan masih berharap adanya kabar baik dari suaminya. Ya sebenarnya kan itu kan dari sini kan, dari Linggau itu naiknya Batik Air. Terus transit di Jakarta itu naiknya Nam Air, tapi dari maskapai katanya dialihkan naik Sriwijaya. Kalau dari informasi kita, Rian berangkatnya dari Jakarta itu berapa? Seharusnya itu jam 7 pagi. Tapi karena telat akhirnya diganti ke jam 1. Nah pokoknya ya itu. Ganti pesawat juga gitu? Ya. Kita doanya aja biar selamat semua. Harapannya Mbak? Harapannya Mbak? Ya harapan aku ya selamat semuanya, nggak ada. Rion Yogatama 30 tahun dan Vivi memiliki 2 orang anak yang saat ini masih berusia 4 tahun. Rio berangkat ke Pontianak untuk bekerja sebagai teknisi tower telekomunikasi. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Penumpang pesawat Sriwijaya Air yang jatuh salah satunya warga desa Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Mereka yakni Indah Halima bersama suami dan anaknya. Berikut orang tua dan keponakan. Suasana duka juga menyelimuti rumah korban penumpang pesawat Sriwijaya Air yang jatuh berada di desa Sungai Pinang 2, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Keluarga dan handai taulan berdatangan memberikan semangat dan juga doa kepada keluarga. Menurut keluarga, korban Indah Halima berangkat bersama sang suami, anak, keponakan, dan juga mertuanya menuju kampung halaman sang suami yakni Pontianak. Orang tua korban Ridwan mengaku mendapat kabar berita adanya pesawat jatuh dari pemberitaan di televisi. Terakhir, anaknya Indah sempat mengirim pesan singkat melalui SMS jika dirinya sudah di ruang tunggu keberangkatan. Setelah itu tidak ada lagi kontak dengan Indah. Sebelumnya, ayah Indah Halima mengaku mendapat firasat melalui mimpi. Ayah korban berharap anak, menantu, cucu serta keluarganya yang menumpang pesawat bisa ditemukan dalam kondisi apapun. Ada info kejadian bahwa pesawat itu jatuh dari mana? Dari televisi. Waktu dapat itu Bapak merasa sudah bahwa yang di dalam pesawat itu ada keluarga kita? Belum ada merasa. Soalnya kita tidak tahu, tidak dikasih kabar dia numpangnya pesawat apa, belum tahu waktu itu kan. Cuma dia sempat SMS jam 1.59 dia mau berangkat, cuman pesawatnya delay, situasinya hujan deras. Cuman itu baik. Apakah ada wacana menghubungi pihak maskapai atau pihak bandara? Ya, apa bantuan kita dari pemerintah desa bagaimana Pak? Ya, kita sudah hubungi dari orang tua dari Indah Halima Putri tadi untuk kita juga untuk berangkat ke Palembang untuk menghubungi maskapai, tapi bapaknya belum bisa dulu berangkat situ karena suami istrinya masih dalam keadaan shock. Keluarga korban diharapkan tabah dan tegar serta ikhlas menerima cobaan yang datang. Minggu kemarin orang tua korban berangkat ke Jakarta untuk mengikuti prosedur dari pihak berwenang. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kebakaran rumah dan toko aksesoris handphone terjadi di kawasan padat penduduk di Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Prabu Muli Utara di Kota Prabu Muli. Peristiwa ini menewaskan 3 orang dengan kondisi mengenaskan.
Petugas penanggulangan bencana daerah Kota Prabu Muli mengeluarkan satu persatu mayat korban kebakaran rumah dan toko di kawasan padat penduduk, meski hawa panas dari sisa kebakaran cukup menyulitkan saat melakukan evakuasi. Ketiga korban yakni Indra Kusuma 30 tahun pemilik toko, serta Perdi 20 tahun dan Adi Saputra 18 tahun yang merupakan pegawai. 1 dari 3 orang yang tewas mengalami luka bakar sebanyak 80% dan 2 orang tewas karena terlalu banyak menghirup udara yang mencampur dengan asap kebakaran. Sebelum tewas, korban Indra Kusuma sempat menyelamatkan istri dan anaknya dari kebakaran. Setelah itu, korban berusaha menyelamatkan 2 orang karyawan di lantai 3 dan 1, namun akhirnya korban ikut tewas. Yang korban cuman bisa nyelamat ke anak sama bininya bae. Dia nak nyelamat ke pegawainya 2 ekor dan sempat lagi di dalamnya. Jadi anak istrinya selamat. Ya? Korban itu terbakar atau ke ini? Hah? Kondisi korban pemilik ruko gimana? Masih di dalam. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Prabu Muli AKP Abdul Rahman mengatakan penyebab kebakaran masih dalam proses awal penyelidikan Polres Prabu Muli dan Lab4 Polda Sumsel. Jiwa sampai sekarang kami temukan itu 3, yaitu pemilik itu sendiri dan 2 karyawannya. 1 pemilik ditemukan di lantai bawah dan 2 itu di lantai atas dalam keadaan mungkin sesak napas, tidak terbakar utuh seperti korban yang ditemukan di lantai 1. Informasinya dugaan sementara tadi. Untuk sementara kami tidak bisa berpersepsi, namun sekarang kami baru mengevakuasi terlebih dahulu dan mengamankan, nunggu nanti dari Lab4 Tabang Palembang. Ketiga jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli untuk divisum serta segera dimakamkan. Dari Prabu Muli, Beri Brima, iNews melaporkan. Ribuan warga Oku protes tidak mendapatkan bantuan KPM BST. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pemirsa, ribuan masyarakat Ogan Komering Ulu mengeluhkan tak lagi dapat bantuan keluarga penerima manfaat atau KPM BST untuk tahun 2021. Akibatnya banyak warga mendatangi kantor Dinsos setempat untuk menanyakan persoalan tersebut. Penyaluran BST bagi keluarga penerima manfaat tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah mulai disalurkan melalui kantor pos setempat. KPM BST mulai mengantri di kantor pos, namun ternyata banyak juga warga Oku yang sebelumnya terdata kini tidak mendapatkan lagi bantuan tersebut. Terdapat ribuan pengurangan sehingga banyak warga mengeluhkan dan mendatangi kantor dinas sosial setempat untuk menanyakan perihal mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut. Ini aku kan dapat terus, nggak pernah nggak dapat kan, ngaku ini apa-apa ada kesalahan apa kan, nggak tahu kan. Makanya kita mendatangi sini. Iya, makanya aku mendatangi sini, mengambil data kan, gimana kan, kayak enak kan, tetangga-tangga kan dapat semua kan, masa aku sendirian nggak dapat kan gitu, kan enak. Makanya itu aku protes kan, gimana bisa dapat lagi apa enggak gitu. Pekerjaan apa Pak? Hah? Pekerjaan ngojek dong. Ngojek, Pak. Iya, masa tuh ngojek nggak dapat? Oh iya, jadi harapan kita? Harapan kita semoga dapat, itu enggak? Kedepannya. Senin kemarin ribuan masyarakat Oku mendatangi kantor pos Batu Raja yang ditunjuk sebagai pihak pencairan. Proses pencairan itu dipantau langsung Bupati Oku Kuryana Aziz. Dinsos Oku mengakui adanya pengurangan data tahun 2020 untuk pencarian KPM 2021 lantaran adanya data KPM yang tidak valid atau ada sinkronisasi NIK di Disdukcapil sehingga hanya 18.000 saja yang mendapatkan, sementara data yang dihimpun sejak 2020 mencapai 21.000. Pada tahun 2020 ada 21.000, jadi ada pengurangan sekitar 1.000 lebih. Nah, pengurangan itu dikarenakan ada data KPM yang tidak valid atau ada sinkronisasi NIK ke pihak capil. Nah, jadi data yang terkeluarkan di bulan Januari 2021 ini itu akan kami verifikasi ulang melalui kantor catatan sipil. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, keganasan si Jago Merah kali ini menghanguskan 2 kelas di SD Negeri 95 Palembang. Untuk itu pemerintah Kota Palembang menekankan pihak sekolah untuk lebih sigap dalam memperhatikan jaringan instalasi listrik yang sudah tidak layak. Korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik sebagai pemicu utama kebakaran yang kerap terjadi. Pekan lalu si Jago Merah melahap 2 ruang kelas serta 1 unit rumah penjaga sekolah SD Negeri 95 Palembang. Kebakaran ini terjadi pada hari Sabtu 26 Desember 2020 sekitar pukul 22.30.
Kebakaran tersebut menyisakan puing-puing serta sejumlah buku yang ikut dilahap si jago merah. Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Wakil Wali Kota Palembang Fitriandi Agustinda didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang melihat secara langsung kondisi sekolah pasca kebakaran. Wawako dan Kadisdik berjanji dalam waktu dekat akan mencarikan solusi untuk membangun kembali ruang kelas yang telah hangus terbakar. Saya menugaskan Pak Julinto selaku Kepala Dinas Pendidikan untuk betul-betul nanti menegaskan kepada sekolah-sekolah untuk lebih hati-hati ya. Karena hampir rata-rata kejadian musibah kebakaran ini diakibatkan konsleting listrik. Itu berdasarkan informasi dan penyelidikan dari pihak kepolisian. Dan mudah-mudahan ini kejadian terakhir, tidak terjadi lagi kejadian yang serupa. Dan alhamdulillah kejadian-kejadian ini tidak pernah memakan korban jiwa. Dan insya Allah dalam waktu dekat di tahun 2021 sekolah SD Negeri 95 ini akan segera kita perbaiki ya, kita bangun kembali. Kita akan mencoba Pak, ada pergeseran anggaran untuk mengalihkan karena kita sebetulnya sudah masuk di aplikasi ya. Itu tidak bisa lagi digeser-geser. Tapi kita coba kalau dari kita kan sudah langsung koneknya ke Mendagri. Kalau dia bisa buka, artinya bisa kita lakukan pergeseran yang sekolah yang harus kita bangun tahun ini meneruskan 2 lantai, kita alihkan dulu ke sini. Kebakaran ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran ke depan dan untuk semua sekolah dihimbau agar lebih memperhatikan saluran instalasi listrik yang sudah usang dan segera diperbaiki. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sekretaris Daerah Kota Palembang meresmikan gedung Sekretariat PS Palembang yang terletak di Jalan HM Rasyad Nawawi, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Dengan adanya basecamp ini diharapkan menjadi pusat seluruh kegiatan demi kemajuan PS Palembang di kancah nasional maupun internasional. Harapan memiliki basecamp tempat berkumpulnya serta aktivitas tim PS Palembang akhirnya dapat terrealisasi. Basecamp ini terletak di Jalan HM Rasyad Nawawi, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang, dan diresmikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa. Bentuk dukungan dari pemerintah Kota Palembang yakni dengan memberikan alokasi anggaran untuk masing-masing cabang olahraga dengan pendistribusian melalui KONI, sekaligus sebagai bentuk pembinaan prestasi atlet. Sesuai dengan regulasi dari Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan persepakbolaan nasional, pemerintah Kota Palembang terus menggalakkan event-event persepakbolaan demi mencetak serta mencari bibit atlet yang memiliki skill, bertalenta, dan disiplin. PS Palembang juga akan mengutamakan pesepak bola lokal Kota Palembang yang nantinya mampu membawa nama harum Kota Palembang baik di kancah nasional maupun internasional. Jadi dari pemerintah Kota Palembang tentunya memberikan apresiasi dari beberapa cabang olahraga yang ada. Maka dari itu kita baik melalui KONI, baik melalui Dinas Pemuda Olahraga sudah mengalokasikan anggaran-anggaran ke masing-masing cabang. Mungkin pendistribusinya lewat KONI. Semua ini dalam rangka meningkatkan pembinaan prestasi atlet. Apalagi kita persiapan menjelang pekan olahraga provinsi nanti di Bogoraya. Untuk stadion, pemerintah Kota Palembang akan menggandeng pihak ketiga untuk membantu merealisasikan perbaikan stadion dan lapangan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Stik barbeque berbahan tahu laris manis di Kota Palembang. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pukul 1 siang
Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Bupati Banyuasin Askolani melantik dan mengambil sumpah jabatan 346 pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Selain pelantikan, para pejabat juga menyerahkan surat pernyataan siap berhenti jika dalam 6 bulan usai dilantik tidak berhasil menjalankan tugas dan melanggar hukum. Sebanyak 346 pejabat struktural pemerintahan Kabupaten Banyuasin dilantik oleh Bupati Banyuasin Askolani di Gedung Geraha Sedulang Setudung. Terdapat hal baru menghiasi pelantikan, yakni saat Bupati menyerahkan surat keputusan kepada pejabat struktural yang dilantik. Sementara itu, para pejabat ini juga menyerahkan surat pernyataan bermaterai siap dievaluasi dan diberhentikan ketika tidak berhasil menjalankan tugas dan tersangkut masalah hukum selama 6 bulan ke depan. Dari 346 pejabat, 10 pimpinan tinggi Pratama, 6 diantaranya pejabat PTP hasil lelang jabatan, 115 pejabat administrator, dan 221 pejabat pengawas. Proses penyusunan para pejabat ini memakan waktu panjang. Pasalnya ada evaluasi yang dilakukan dengan memperhatikan segala aspek, mulai dari hasil asesmen, kedisiplinan, keilmuan, inovasi, dan kinerja. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pelantikan pejabat tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Jumlahnya sangat besar sekali, fantastis. 346 orang jabatan yang kita lantik pada hari ini. Ada yang kita promosikan, ada yang kita geser dari internal OPD dan eksternal. Tidak semua pejabat bangga meraih kenaikan jabatan, karena ada juga pejabat yang digeser, diturunkan, bahkan ada yang dinonjolkan, lantaran sesuai dengan hasil evaluasi yang diterapkan atas kinerja mereka. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan.
Pemirsa, di tengah situasi mahalnya kedelai saat ini justru menumbuhkan kreativitas ibu rumah tangga di Palembang. Novi Zulfia membuat kreasi stik tahu dengan saus barbeque yang menggugah selera. Puluhan pesanan stik tahu ini laku terjual setiap hari untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Berikut liputan selengkapnya. Jika biasanya kuliner stik identik dengan bahan daging, namun yang satu ini justru berbahan tahu. Lengkap dengan saus barbeque dan garnish sejumlah sayuran segar, membuat makanan yang satu ini lezat sekaligus menyehatkan. Rasanya yang krenyes di luar namun lembut di dalam membuat penganan yang satu ini digandrungi warga Palembang, Sumatera Selatan. Kreasi stik tahu ini merupakan ide Novi Zulfia yang ingin mengangkat tahu sebagai makanan yang elegan. Bahan-bahannya antara lain tahu, tepung terigu, tepung maizena, lada, bumbu penyedap, garam, daun sop, daun bawang, dan telur. Bahan-bahan ini dicampur menjadi satu dan diaduk hingga merata. Kemudian dipanggang sampai matang. Selanjutnya membuat saus barbeque dengan cara menumis bersama bawang bombay cincang, garam, lada, dan sedikit air. Langkah terakhir dengan menghias stik tahu dengan garnish beragam sayuran sehat. Satu porsi stik tahu dibanderol Rp23.000 dan dalam sehari puluhan porsi bisa laku terjual. Kalau dari tekstur ya, dia itu renyah di luar, tapi pas di dalam itu beneran empuk, kayak beneran stik daging kayak gitu. Cuman 23.000, udah kita bisa nikmatin stik enak, pakai saus barbeque, banyak sayur fresh, pokoknya memuas. Dia prosesnya tahunya dicampur dengan telur, terigu, penyedap rasa atau daun sop, daun bawang boleh sama telur, lalu dicampur rata. Itu bisa digoreng bisa, tapi kalau lebih sehat itu di grill atau dipanggang. Nah, jika Anda ingin menikmati stik tahu ini, Anda bisa datang ke Komplek Citra Grand City Alang-Alang Lebar Palembang, atau justru Anda ingin membuat sendiri di rumah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.